Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Vicky Hidayat dari kelas A1 dengan NIM 211F1077. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tentang film yang berjudul I Am Sam untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual dengan dosen pengampu yaitu Bu Rena Latama Ismawiyati SPD MPD. Nah, sebelum kita masuk ke cerita filmnya, saya akan memberikan pernyataan tentang keterangan filmnya, yaitu film ini berjudul I Am Sam. Nah, genrenya ini adalah drama dan komedi. Durasinya sekitar 134 menit. Nah, sutradaranya ini Jesse Nelson. Lalu pemainnya ini ada Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Diane Weiss, Dakota Fanning, Richard Schiff, Loretta Devine, Laura Dern. Nah, tanggal rilisnya ini tidak diketahui, tetapi tahun rilisnya ini tahun 2001 di negara Amerika Serikat. Nah, sudah nih kan keterangan filmnya. Mari kita lanjut pada pembahasan alur filmnya. Film Sam ini berkisah tentang perjuangan Sam yang diperankan oleh Sean Penn. Nah, dia berperan sebagai orang tua tunggal yang memiliki disabilitas IQ selevel dengan anak berusia 6-7 tahun. Nah, awal film ini menceritakan Sam adalah pekerja Starbucks. Nah, sedang enak-enaknya dia melayani pembeli, tiba-tiba dia berlari ke rumah sakit karena anaknya akan lahir dari wanita yang bernama Rebecca. Diketahui bahwa IQ Sam ini seperti anak yang mungkin berumur 7 tahun. Nah, saat anaknya telah lahir, wanita tersebut langsung mengecoh Sam dan melarikan diri karena tidak ingin mengasuh anaknya, dan akhirnya Sam memberi nama anak tersebut yaitu Lucy. Nah, Sam ini tidak tahu cara menjaga bayi dan dia pun kesusahan untuk menjaga Lucy. Dengan hambatan-hambatan yang dia miliki, tentunya Sam membutuhkan orang lain untuk menjaga Lucy, dan akhirnya Sam pergi ke temannya pada saat pertama dia ke temennya, dia tuh diberitahu kalau bayi ini jangan diberi makan setiap saat. Meskipun dia nangis, dia itu tidak membutuhkan makan, tapi bayi ini membutuhkan seperti penenang, juga diayun-ayun, kan seperti itu kalau bayi yang nangis. Nah, tapi karena ketidaktahuan Sam, setiap bayinya menangis dia memberi makan, setiap dia menangis dia memberi makan, seperti itu. Nah, lalu temannya yang cewek ini, dia memberitahu Sam kalau anak-anak bayi itu makannya 2 jam sekali. Nah, jika cuma nangis, Sam bisa menenangkannya dengan tidur di sebelahnya atau juga memupuk-mupuk bayinya, yaitu Lucy. Nah, sekarang ini Sam menjalani harinya dengan membawa Lucy, maupun bekerja, entah itu kemana-mana dia selalu membawa Lucy. Setelah beranjak lebih besar, Sam ini menitipkannya kepada teman-temannya, yaitu empat orang teman laki-laki dan 1 teman perempuan. Anaknya ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga Sam kebingungan dengan pertanyaan yang Lucy lontarkan, yang kayak ini. Ayah, apakah aku mirip dengan ayah atau mirip dengan ibu? Dan apakah aku dilahirkan karena sebuah insiden? Nah, Sam ini tentunya tidak bisa mengira-ngira bagaimana jawaban dari Lucy itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Sam itu mempunyai 4 orang sahabat laki-laki dan 1 teman wanita yang bersedia membantunya mengurus Lucy. Sampai
suatu ketika saat Lucy berumur 7 tahun, Sam ini dijebak sehingga dia berakhir di kantor polisi. Dia merasa bersalah. Dia karena dia memiliki masalah di kantor polisi, dia tidak bisa mengurus Lucy. Jadi dia meminta teman-temannya untuk membantunya mengurus Lucy. Dan dia ini sepertinya dituduh bukan dia yang salah gitu. Nah, rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Karena sejatinya bukan hanya Sam saja yang membesarkannya, bukan hanya Sam yang membesarkan Lucy, tetapi Lucy juga belajar untuk melindungi ayahnya. Nah, hal ini ada di adegan di mana Lucy itu memutuskan untuk berhenti belajar karena dia tidak ingin pintar dari ayahnya. Lucy itu bilang seperti ini, "Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa membacanya." Jadi kira-kira kayak itu pemikiran Lucy. Jadi dia ingin ayahnya itu juga bertumbuh dewasa secara pikirannya. Nah, lalu pada ulang tahun Lucy, Sam ditangkap lagi oleh polisi karena otoritas setempat. Melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitas yang dialami. Nah, juga Sam ini kurang berkecukupan secara ekonomi. Akhirnya, Lucy ini dipisahkan sementara dari Sam dan diberikan kesempatan bersama Lucy seminggu 2 kali. Lucy ini diinapkan di rumah orang tua asuhnya sambil kasus hak asuhnya dilanjutkan di pengadilan. Dengan gigih, Sam berusaha untuk mendapatkan hak asuh Lucy kembali, dan dia menggandeng pengacara yang handal yang sesungguhnya mata duitan yang bernama Rita Harrison yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer. Nah, pada saat bertemu Lucy untuk waktu yang 2 jam diberikan otoritas, Sam menceritakan apa yang dilaluinya pada Lucy, tentang dia bekerja keras dan juga tentang pengacaranya. Nah, Sam ini mengomentari tentang perubahan Lucy yang juga menjadi lebih besar dan emosionalnya juga menjadi lebih dewasa dari pertemuan terakhirnya dengan Lucy. Nah, Lucy ini hanya ingin Sam menjadi ayahnya dan tidak ingin orang tua lain yang menjadi ayahnya, seperti itu. Dengan adanya pengawasan, beberapa pemeriksaan untuk mencari tahu pemikiran Sam yang telah matang atau belum. Nah, Sam pun banyak belajar dengan keempat sahabatnya yang tadi, bagaimana cara-cara yang belum dia pelajari, seperti tepuk tangan, tos, dan juga menelpon seseorang. Nah, pada persidangan selanjutnya, perasaan Lucy kepada Sam masih tetap sama. Sam ingin membuktikan bahwa dia ini bisa mendidik dan mengasuh Lucy meskipun pengacaranya hanya menginginkan uangnya. Tetapi pada saat pengadilan, ia sangat membantu Sam untuk mengambil hak asuh Lucy. Tetapi dengan adanya pengadilan tersebut, ini masih belum ditentukan titik terangnya tentang hak asuh tersebut. Sam ini mulai mengubah beberapa kebiasaannya, seperti sarapannya dan juga cara mengatur uang untuk dia ke depannya hidup bersama Lucy. Nah, dengan kesabaran dan juga belas kasihan yang dimiliki Sam, dia bisa menjadi contoh untuk orang lain dan juga dia bisa menjadi contoh untuk Lucy ke depannya. Beberapa saat setelah persidangan, Lucy ini diminta memberi keterangan tentang kemajuan yang dilakukan oleh ayahnya. Namun, Lucy ini berbohong tentang kemajuan yang dilakukan oleh ayahnya. Lucy bilang ayahnya ini tidak ada kemajuan gitu.
Pernyataan Lucy ini membuat bingung persidangan. Nah, itu juga membuat Sam sedih, dan tetapi karena Sam menyayangi putrinya dan dia memaafkan Lucy dan segera ingin bertemu dengan Lucy. Nah, pada persidangan selanjutnya, pengacara Sam ini seperti acuh tak acuh kepada Sam. Pengacara Lucy hanya memanfaatkan uang Sam saja, tetapi di satu sisi dia ini mengajarkan Sam hal baru, yaitu berpakaian rapi dan juga tata perilakunya untuk berinteraksi dengan orang lain. Pada saat pengadilan selanjutnya, Sam bercerita tentang lagu yang dibawakan oleh The Beatles yang membuat semua orang saat mendengar lagu itu tuh menangis. Nah, sayangnya The Beatles ini bubar pada 10 April 1970. Lalu Sam bercerita bahwa ibunya ini sakit dan dia dititipkan pada suatu lembaga. Ternyata ibunya ini tidak sakit, tapi meninggalkan Sam sendirian. Nah, Sam ini bercerita di sana dia itu dipukuli, diejek, dan dijelek-jelekan karena disabilitasnya tersebut. Nah, karena itu penuntutnya itu memberikan pertanyaan lagi gini. Jadi dia memberi pertanyaan, siapa yang kamu teladani sebagai sosok ayah? Nah, Sam ini tegas dong menjawab, saya sendiri, karena saya adalah ayah yang baik. Bagaimana saya mengajari Lucy itu bisa menjadi patokan saya untuk menjadi ayah, seperti itu. Nah, lalu karena jawaban Sam terkesan sangat tegas, penuntut itu bertanya lagi, apakah kamu yakin jika kamu bisa membesarkan anak 7 tahun, 10 tahun, dan juga 13 tahun? Sedangkan mereka ini jauh lebih dewasa 6 tahun daripada kamu gitu. Nah, Sam tidak langsung menjawab dan dia berpikir lama sekali untuk jawaban tersebut. Setelah memikirkan kenangannya bersama Lucy, Sam seketika menjawab, membesarkan anak seperti Lucy butuh kesabaran. Ini juga tentang mendengarkan dan juga didengar. Ini juga tentang cinta dan kasih sayang, seperti itu. Jadi pernyataan itu bisa menjadi pertimbangan juri untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh Lucy. Setelah pengadilan itu, saya mencari alamat rumah orang tua Lucy dari anaknya. Nah, dia yang tadinya ingin memberikan sesuatu hadiah untuk Lucy, jadi tidak jadi karena Lucy terlihat sangat bahagia di sana dengan ibu asuhnya. Di sana Lucy belajar caranya untuk melukis. Dia diberi peralatan yang banyak dan juga lengkap oleh ibu asuhnya tentang bagaimana itu melukis, dan lukisan Lucy ini lumayan bagus gitu. Jadi Sam pulang dengan perasaan kecewa, dengan perasaan sedih karena dia tidak bisa menemui Lucy. Dia hanya melihat dari kejauhan saja. Jadi di dalam kamarnya Sam ini stres. Nah, setelah dia stres, dia ini butuh pelampiasan kan untuk melepas rasa stresnya. Jadi dia membuat origami. Nah, origaminya ini dia membuat banyak sekali. Jadi dia menyusun origami tersebut menjadi sebuah tembok penghalang antara sebuah ruangan dan juga kamarnya. Nah, Sam ini masuk ke dalam kamar yang ini seperti satu kamar. Nah, ini ada tembok pembatas origami. Nah, di sini Sam dan di sini pintu masuk. Nah, seperti itu. Ketika pengacaranya ini ingin bertemu dengan Sam pada paginya, Sam ini tidak mau karena dia hanya ingin bertemu dengan Lucy, bukan dengan orang lain gitu. Jadi Sam ini kayak aku tidak ingin
aku tidak ingin bertemu denganmu, tapi aku ingin bertemu dengan Lucy. Jadi dia tetap kekeh dengan duduk dibatasi dengan tembok origami. Nah, lalu karena Sam tidak kunjung menemui pengacara tersebut terbawa emosi, dan dia akhirnya menceritakan bagaimana saat dia menjadi seorang ibu. Dia menceritakan betapa sulitnya kehidupannya untuk memenuhi segala keperluan anaknya, baik itu kenyamanan, keamanan, dan emosi, dan juga psikologis dari anaknya. Nah, Sam ini terlihat iba dengan pengacara itu, karena pengacara itu juga single mom, single parent seperti dia. Nah, akhirnya Sam yang tadinya tidak ingin bertemu dengan siapapun, Sam ini menenangkan pengacara itu. Setelah pertengkaran tadi, Sam dan pengacara itu berusaha kembali ke rumah orang tua baru Lucy. Nah, di sana Lucy ini segera marah kepada Sam karena Sam tidak kunjung datang ke rumahnya. Padahal Lucy ini selalu menunggu kehadiran Sam, dan kayak Lucy ini kangen sama Sam, tapi Sam ini tidak peka jika Lucy ingin bertemu dengan Sam. Nah, jadi karena setelah marah itu Sam kan menjelaskan dia tidak bertemu dengan Lucy, jadi Sam segera memeluk Lucy. Lalu tiba ke pengadilan selanjutnya. Pengacara ini memberikan beberapa pilihan kepada Sam. Daripada memikirkan hak asuh dan memikirkan mana yang menang, dia menyarankan Sam untuk merawat Lucy bersama dengan orang tua asuhnya. Toh juga sama, Sam bisa menemui Lucy setiap minggu selama 2 jam seperti perjanjian persidangan pertama. Nah, tapi di suatu malam setelah Sam berdiskusi dengan pengacaranya, tidak menemui titik terang. Nah, Lucy ini tuh kan orangnya tidak sabaran dan juga punya keinginan yang tinggi. Dia juga punya rasa penasaran yang tinggi. Lalu dia kabur dari rumah orang tua asuhnya untuk menemui Sam sendirian. Dia ini tidak takut dengan adanya tangga ataupun dengan keadaan di malam hari. Lalu dia bertemu dengan Sam, tetapi sesuai dengan perjanjian, Sam segera mengembalikan Lucy ke orang tua asuhnya karena tidak ingin ketahuan. Nah, hubungan Sam ini dengan pengacaranya semakin dekat hingga di pengadilan yang selanjutnya. Nah, mereka ini saling berbagi cerita sampai-sampai pengacara itu larut dalam kisah pertemanan mereka. Mungkin pengacara itu baper kepada Sam karena rasa kesabaran Sam dan juga rasa perhatian Sam itu sangat tinggi padanya. Nah, pada akhirnya orang tua asuh Sam ini merasa tidak enak, dan juga orang tua asuhnya ini menghargai perjuangan Sam. Jadi Sam ini berhasil mengambil hak asuh Lucy tanpa dengan pengadilan selanjutnya. Jadi orang tua asuhnya ini dengan rela memberikan Lucy kepada Sam karena dia sudah tahu perjuangan Sam itu. Jadi, di akhir film ini Lucy bermain bola dengan temannya, dan juga Sam pun menjadi wasit dalam permainan tersebut. Nah, film ini di ending karena aku tidak di film ini saya tidak merasakan bagaimana caranya saya ini tidak merasakan bagaimana menangis. Saya terharu, tapi saya belum menangis ketika melihat film ini. Jadi mungkin ratingnya kalau menurut saya itu kurang dikit membuat tersentuh tapi tidak dengan menangis gitu. Nah, setelah kita tahu alurnya tadi, ini moral dari film I Am Sam. Nah, film ini mengajarkan bahwa orang-orang yang memiliki disabilitas
ini mampu menjadi orang tua yang baik meskipun dengan adanya segala keterbatasannya dia. Dukungan dan bantuan dari orang sekitarnya itu juga sangat penting, terutama di masa-masa yang krisis seperti tadi. Kayak Sam dilarikan ke kantor polisi, terus Lucy nggak ada temennya, atau Lucy nggak dijaga sama siapa-siapa. Jadi teman-temannya ini yang menjadi pendukungnya gitu loh. Jadi temennya ini yang menjaga Lucy sebagai pengganti Sam. Nah, nilai kasih sayang dan dari anak dan orang tua ini juga masih relevan dengan kondisi yang saat ini. Emosi penonton juga bisa terhanyut, tetapi yang seperti saya bilang tadi, tidak sampai dengan menangis gitu. Nah, penonton ini ya termasuk saya juga menonton kan. Jadi setelah melihat perjuangan Sam, seperti ini Sam harus dapat nih hak asuhnya Lucy, seperti itu. Jadi penonton saya ini menjadi penonton mendukung Lucy untuk mendapatkan hak asuhnya gitu. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Erika Fikri Hidayat akan mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.